Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian ditandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara dan saudariku yang kekasih, kita akan memulai tema yang baru, yaitu tentang kekhawatiran hidup. Yesus mengawali nasihatnya dengan mengatakan, "Karena itu janganlah khawatir akan hidupmu." Ini sebenarnya berkaitan dengan perikop atau bahasan sebelumnya, di mana Yesus mengkritik orang kaya yang bodoh, termuat di dalam pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Orang kaya yang bodoh itu mengira bahwa dari hartanya lah ia akan memperoleh keselamatan. Sehingga orang itu setiap hari menyibukkan diri dengan hartanya. Dengan memiliki banyak harta, ia menyangka bahwa hidupnya akan tenang, akan dipenuhi dengan kedamaian. Maka kemudian ia membuat lumbung yang besar untuk menyimpan semua miliknya. Namun kemudian Allah berfirman kepadanya menggunakan kata-kata yang pedas dengan mengatakan, "Hai orang bodoh." Benar, orang yang berlaku seperti di atas disebut Allah sebagai orang yang bodoh. Apa sebenarnya yang salah? Mengapa orang yang suka menimbun harta disebut sebagai orang yang bodoh? Kita cermati, kita akan tahu bahwa yang salah bukan karena orang itu suka menimbun harta, melainkan karena ia menyangka bahwa dalam harta itulah ada kuasa yang mendatangkan kedamaian, yang membawa keselamatan, yang memberikan kegembiraan dan segala yang baik yang menjadi harapan manusia.
orang menjadi lupa atau tidak mau mengakui bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa harta dunia yang dimilikinya, yaitu kuasa Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah yang merawatnya, Allah yang menjaga dan yang mengaturnya, termasuk juga hidup manusia. Semua harta yang dimiliki manusia yang disangkanya itu luar biasa, itu sama sekali tidak memiliki arti di hadapan Tuhan. Maka pada bagian berikutnya Allah berfirman, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Inti dari pengajaran sebelumnya menjadi tampak jelas pada bagian ini, yaitu ketika tubuh fana manusia dipisahkan dari jiwanya, maka segala yang sifatnya materi menjadi hilang maknanya. Harta yang bertumpuk, lumbung yang penuh, uang yang melimpah, kehormatan yang melambung tinggi, semua tak ada gunanya lagi. Perjalanan hidup jiwa selanjutnya akan ditentukan oleh apa yang selama ini tidak disangkanya bahwa itu penting, yaitu tentang rahmat Tuhan, tentang berkat Allah, tentang kasih dan kemurahannya. Maka dalam keadaan yang demikian, tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin. Yang ada adalah jiwa yang siap sedia atau sebaliknya jiwa yang kosong. Ayat 21 mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak sedang mengajarkan kepada engkau dan saya untuk menjadi pemalas atau untuk menjadi orang yang anti terhadap harta duniawi. Allah tidak mengatakan bahwa manusia tidak perlu mengumpulkan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang menjadi pesan inti adalah janganlah kita hanya kaya secara materi, tetapi miskin di hadapan Allah. Kita harus berupaya untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Tema ini yang akan menjadi bahasan kita selanjutnya secara berseri pada renungan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.